Ibu Elsa ini untuk bisnis, ide, inovasi, orang-orang yang mengembangkan bisnis dari ide. Nah, ini ada seorang yang menceritakan ide bisnis kepada seorang temannya, proses, teknik, teknologinya, lalu temannya ini yang mendengar ceritanya ini menjalankan ide itu, mengembangkannya, kemudian jadi produk, dijualnya, dan kemudian sukses. Nah, teman yang punya ide yang cerita tadi, apakah bisa meminta bagian dari suksesnya bisnis ini? Sebetulnya kalau hanya cerita aja, Ya. tapi dia tidak menjalankan, tidak menuntun prosesnya ini, Ya. nggak bisa. Dia hanya cerita saja. Dia kan hanya cerita aja, tapi kalau dia cerita terus sama-sama Ada proses bareng-bareng, harus begini, kita harus bikin ini, Ya, kirimkan bagan. itu masih bisa bikin. Tetapi kalau hanya bercerita di sebuah coffee shop, Terus lalu tidak bertemu 7 bulan, tahu temannya sukses. tapi ide dia itu sulit untuk meminta bagian. Ya, karena ide itu belum tentu hanya khusus dari satu orang, karena bisa saja beredar di mana-mana. Ya bisa aja, ini ide dia. Terus orang ini memang lagi berpikir untuk membuat satu usaha. Ya. Dan dia dapat lagi dari sini, dia lihat sekarang Google kan udah banyak. Betul. Dia bisa lihat, oh ini mirip ya, ternyata realitanya kayak ini. Dan dia berpikir sendiri. Jadi nggak bisa kita mengatakan itu kamu murni dari saya sehingga kamu itu mirip. Nah, bagaimana kita mengatakan bahwa itu mirip yang kamu bicarakan? Nggak bisa. Itu harus dibuktikan dengan tulisan, dengan gambar, dan itu yang kita jalani hanya dari dia. Dan pengetahuan itu kan luas. Sudah terbuka di mana? Terbuka di mana? Mungkin dia jadi terinspirasi, ya. Terinspirasi bukan berarti mengambil ide orang. Ngambil ide orang. Seperti saya sering dapat itu award sebagai inspiring woman. Cuman inspirasi doang, tapi kan saya tidak bisa menuntut ide yang dipakai oleh orang lain. Nggak bisa. Tapi kalau dia punya ide gini loh, ini terus kayak apa? Terjadi dialog, terus apa yang dikerjakan ini dulu, nanti ini, terus besoknya ketemu lagi ini, itu masih bisa. Nah, itu banyak sekali orang yang datang ke saya bilang terima kasih berkat saya nonton video Bapak saya jadi punya bisnis begini. Nah itu kalau saya tuntut semua bagaimana? Saya sendiri. Tapi nggak bisa juga. Nggak bisa, iya karena inspirasi itu hanya satu ide. Tapi pelaksananya banyak sekali yang harus dilaksanakan, dan itu untuk melaksanakan itu pasti idenya dia sendiri. Ya, kita semua sudah mengalami itu. Satu ide tidak menjadikan sesuatu itu otomatis jadi sukses kan Ibu ya. Ada halangan yang harus dilalui, ada tantangan dan dasarnya ada proses. Apa? Iya betul. Nah jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya yang punya ide, kalau Anda demikian yakin dengan idenya, bikin itu ini dulu. Saya mau tanyakan ke Ibu, kan ada agreementnya toh? Ya agreement, terus bikin juga formulasinya begini, bikin apa kayak flowchart bagaimana sampai cari, kan namanya ide untuk bisnis kita harus lihat misalnya dari hulu dan ke hilir. Nah, saya mau tanyakan ke Ibu. Ini saya sudah tahu sedikit istilahnya waktu saya kuliah di Amerika dulu, non-disclosure agreement. Iya. Berarti kalau saya punya ide, yang prosesnya sudah ada, rincian dari tahapan-tahapannya sudah ada, sebelum saya cerita, saya harus punya sebuah pernyataan untuk menjaga itu hanya untuk dia. Begitu itu non-disclosure agreement. Betul. Apakah Ibu bisa ngedraft perjanjian seperti itu? Bisa, itu bisa. Perjanjian biasa. Perjanjian ya, oke. Jadi kalau Anda punya ide dan tidak ingin menyesal di masa depan, ya bikin formulasinya. Bikin, nah kontak Ibu Elsa, tinggalkan nama Anda supaya bisa dihubungi langsung. Nanti Ibu Elsa yang akan draft non-disclosure agreement, termasuk bagaimana cara Anda merincikan produk, ide atau prosesnya. Jadi hanya karena Anda menceritakan ide tidak otomatis memiliki bagian dari keberhasilan pelaksanaannya. Super sekali Ibu Elsa, terima kasih banyak.